Ya, assalamualaikum teman-teman panitia TNI Fisika 2018, 2017 dan juga 2019 dan seluruh segenap masa HMFT ITB. Pagi ini kami kedatangan tamu spesial, tokoh agama, tokoh damaian dunia yang sangat terhormat yang pernah menjabat sebagai Wapres RI ke-10 dan 12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dan pagi ini saya akan meminta waktu beliau sebentar untuk memberikan suatu wejangan ataupun pidato singkat mengenai urgensi dan konsekuensi berorganisasi bagi mahasiswa untuk menciptakan generasi bangsa Indonesia yang produktif dan bagaimana menciptakan dan menumbuhkan generasi muda Indonesia yang proaktif, produktif, dan kreatif selama masa pandemi ini. Baiklah, setelah itu langsung saja kepada Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada adik-adik atau anak-anakku yang baru masuk ITB untuk menimba ilmu sebaik-baiknya dan tentu juga berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan kita semua, untuk kemajuan Anda sendiri, untuk bangsa dan negara. Di samping menuntut ilmu secara intensif, juga kehidupan ini juga penuh dengan suatu kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan suatu pengkaderisasi dalam kepemimpinan, yaitu kegiatan di universitas, di institut atau di kampus yang dapat membawa Anda mempunyai pengalaman semua dalam kegiatan-kegiatan nanti pada waktunya. Jadi kombinasi antara intensif belajar dengan baik untuk memperoleh ilmu juga dapat bersama-sama intensif dalam kegiatan aktivis di kampus ataupun di luar kampus. Karena itu penting untuk menjadi pengalaman hidup dan penting untuk mempunyai akses dan tentu penting untuk sinergi dan tentu untuk melihat keadaan nyata di masyarakat ini. Karena masyarakat atau karena pendidikan itu anak Anda menjalani 3 atau 4 tahun di kampus. Setelah itu ada di masyarakat. Anda tentu mempunyai kemampuan hal bekerja mengadaptasi ilmu yang Anda dapat atau bagaimana memberikan logika daripada ilmu itu untuk memajukan masyarakat. Itu yang kita akan dijalankan oleh aktivis kampus yang berpengalaman sejak awal. Pengalaman saya selama di sekolah itu 50 tahun yang lalu, tentu Anda baru lahir 50 tahun lalu, ialah menjalankan kedua-duanya, aktif di pendidikan, di perkuliahan, aktif juga di kalangan mahasiswa dan juga di masyarakat, sehingga saya dapat menjalani hidup ini dua bersama. Saya menguasai ilmu ekonomi yang apa yang saya di-train di universitas, tapi juga dapat aktif di sosial di masyarakat, malah kemudian politik masyarakat karena pengalaman aktif dalam hal pemasyarakatan, dalam hal di kampus dan sebagainya, sehingga kombinasi daripada aktif belajar dan aktif di sosial dan aktif di kampus itu menyebabkan kita mempunyai pengalaman ilmu dan pengalaman leadership atau pengalaman kepemimpinan, pengalaman mengelola atau membantu masyarakat dan sebagainya, sehingga kita mempunyai suatu hal yang sama. Karena juga ilmu itu Anda baru bisa mempengaruhi orang apabila kita dapat mempergunakannya dengan baik di sana. Itulah harapan saya, semoga Anda semua, anak-anakku semua, cucu-cucuku semua yang ada di ITB dapat maju untuk majukan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak JK atas pidato singkat itu. Semoga dengan
pembicaraan Pak JK tadi bisa memberikan motivasi dan semangat lebih untuk adik-adik Teknik Fisika 2019 untuk lebih berkreasi, produktif selama masa pandemi ini, dan urgensi berorganisasinya di HMFT ITB lebih tinggi lagi. Oke, baiklah, kami akan menuju ke sesi Q&A dengan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Untuk pertanyaan pertama Bapak, menurut Bapak, bagaimana urgensi dan konsekuensi berorganisasi bagi mahasiswa, dan seberapa urgen dan apa sajakah konsekuensinya? Seperti yang kita tahu, Bapak Muhammad Yusuf Kalla merupakan aktivis di Unhas yang memperjuangkan berbagai macam tuntutan mahasiswa ataupun yang harapan mahasiswa. Begitu Bapak, bagaimana urgensi dan konsekuensi berorganisasi bagi mahasiswa, Bapak? Pada dasarnya, apapun upaya kita, apapun masa depan kita, itu selalu berinteraksi dengan masyarakat. Anda mau jadi engineer yang baik, Anda harus mengetahui tentang keadaan apa yang dibutuhkan masa depan. Anda mungkin menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, Anda butuh hubungan relasi-relasi. Anda ingin bekerja di pemerintahan, tentu Anda juga harus siap untuk memimpin orang. Nah, semua itu membutuhkan suatu tidak ada di kurikulum, tidak ada di kampus, itu tidak diajarkan itu. Itu hanya dilakukan secara baik dari pengalaman sejak awal, bagaimana mengorganisir suatu acara, bagaimana mengorganisir suatu program bersama dengan hal-hal yang mahasiswa, dan itulah suatu kegiatan aktivis yang mempunyai. Pada saya memang agak berlebihan barangkali pimpin senat mahasiswa di fakultas, pimpin di dewan, pimpin di ekstra, pimpin HMI, pimpin kami, pimpin mahasiswa lokal, semuanya pengalaman itu menyebabkan saya mempunyai kemampuan untuk mengorganisir sesuatu yang kemudian berkembang dalam kegiatan baik usaha ataupun kegiatan kemasyarakatan sampai sekarang. Jadi itu Bapak JK. Jadi ilmu itu tidak hanya ditempuh di dalam kelas, tapi juga di luar ya, untuk kayak mengurus berbagai panitia, ikut berorganisasi, itu ya Pak JK. Jadi tidak hanya di kelas ya. Tentu di kelas itu menuntut ilmu pengetahuan, itu tidak sulit diperoleh di luar. Tapi secara teori, secara praktik, tapi dalam mengimplementasikan ilmu itu dibutuhkan suatu sinergi, dibutuhkan suatu hubungan, dibutuhkan mempengaruhi orang, dibutuhkan kepemimpinan, dan itu biasanya diperoleh dari pengalaman sejak awal, yaitu kombinasi antara dua hal tersebut. Masih Bapak JK, menurut Bapak JK, seberapa pentingkah soft skill? Nah, menurut pasti banyak dari kalian yang menanya, apa sih soft skill, apa kepentingannya? Misalnya untuk berbicara depan umum, ataupun mengurus organisasi, mengurus anak buah. Dan menurut Bapak JK, apa saja soft skill yang penting? Dan apakah itu bisa didapatkan dengan berorganisasi agar di masa depan kita bisa produktif dan berkreasi, Bapak? Ya, seperti itulah saya katakan tadi. Kalau ada katakan soft skill, kalau ada mengatakan juga training, basic training untuk berorganisasi, biasa dijalankan organisasi kemahasiswaan di kampus ataupun di luar kampus, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sejak awal. Apabila contohnya sekarang ada pandemi, bagaimana kita giat untuk mitigasi atau mendidik masyarakat atau mensosialisasikan ke masyarakat cara-caranya, bagaimana membina lingkungan-lingkungan tertentu, itu semua secara berkelompok, dan sebaiknya tentu secara berkelompok dengan satu himpunan, sehingga itu nanti akan berpengalaman pada jumlah yang besar, dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Itu memang seperti itulah. Anda tidak perlu aktivis atau kegiatan mengorganisasikan masyarakat, Anda tidak perlu di kampus, Anda peroleh usul di luar kampus atau juga praktek pengalaman di kampus.
jadi itu ya Pak, memang soft skill itu bukan ilmu pasti ya, memang dari pengalaman sendiri sehari-hari gitu ya. Oh ya tentulah, karena itu kan merupakan pengalaman dalam kepemimpinan, dalam sosial, ilmu sosial, atau bagaimana menggerakkan masyarakat. Itu kepemimpinan, leadership. Tujuan leadership itu selalu bagaimana membawa orang ke tujuannya. Jadi tujuannya orang berbeda-beda sesuai dengan situasinya. Kalau di mahasiswa itu tujuannya bagaimana anak-anak bisa berkumpul untuk belajar secara baik, bagaimana berkumpul untuk merayakan, memperingati sesuatu, bagaimana menggerakkan usaha-usaha sosial di masyarakat. Semua itu kepemimpinan, dan semua kepemimpinan membutuhkan pengalaman sejauh. Kalau berbicara soal organisasi Bapak, pengalaman Bapak sudah tidak diragukan lagi. Bapak sudah menjadi Wapres RI ke-10 dan 12 dan juga menjadi ketua beberapa organisasi sosial pada masa dulu dan juga sekarang, tentunya sebagai Ketua Umum PMI dan Ketua Umum DMI. Tapi kami ingin tahu bagaimana Bapak berorganisasi ketika menjadi seorang mahasiswa UNHAS. Organisasi itu dimulai dari bawah, kegiatan bertumbuh, berinisiatif, membuat negara. Mulai dengan jabat sekretaris, naik dari sekretaris jadi ketua senat universitas. Begitu juga di HMI, mulai dari sekretaris, malah kepala bagian seksi, kemudian menjadi ketua umum. Begitu juga nih gitu. Kami dulu setelah mahasiswa, saya sekretaris ketua umum. Jadi selalu bertahap, tidak langsung seperti itu, tapi semuanya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, tidak merusak beda. Tentu tidak seperti sekarang kadang-kadang orang ada merusak Anda, tapi suatu cara yang pertarungan lewat pandangan, pendapat. Jadi kita bicara, berdebat dan hal tersebut, dan itulah pelajaran akhirnya menjadi pelajaran cara berpidato contohnya, tapi atau cara pendapat kita didebatkan untuk mengetahui di mana yang benar. Karena itu berlaku kemudian logika. Karena umumnya apa yang dikerjakan itu memakai logika, dan logika itu bisa diajarkan dari cara kita berpaham. Tentu Pak, nggak semua orang pandangan tentang organisasi seperti Bapak. Misalnya kayak apa yang diajarkan di organisasi, apakah betul-betul dipakai saat kuliah ataupun kerja, dan mungkin banyak yang penasaran, misalnya kalau kayak jadi aktivis, banyak berorganisasi, kayak situasi akademik, nilai-nilai, IPK, nah itu terpengaruh nggak Pak? Soalnya menurut saya banyak mahasiswa yang ingin berprestasi secara non-akademik dan akademik, tapi susah menyimbangkan. Gimana caranya biar kayak juga sukses di akademik dan juga sukses sebagai ketua organisasi? Ya itu memang suatu pengalaman yang ada. Jadi menggabungkannya memang pasti ada risikonya. Saya kehilangan waktu 1 tahun. Jadi saya justru tahun lebih malah akibat aktif, tapi saya alhamdulillah merasa bahwa 1 tahun itu jauh lebih panjang, jauh lebih penting daripada nilai akademis dibanding kedua-duanya. Tapi kedua-duanya saya pakai, saya bisa bicara dengan ekonom dengan apa saja, bisa bicara dengan, tapi lebih saya juga bisa berbicara atau mengkoordinasi kegiatan juga sampai di pemerintahan. Jadi kalau memang kita tentu tidak bisa mencapai maksimum nilai-nilai di mata pelajaran, tapi juga pasti ada akibatnya, bahwa akibatnya kita banyak waktu luar. Tapi kombinasi dari itu menurut saya jauh lebih baik daripada kita hanya bertekun di ilmu saja. Ada juga orang. Jangan lupa, berorganisasi itu tidak bisa lakukan semuanya. Pasti ada orang yang organisir, ada orang yang diorganisir. Jadi tidak semua orang bisa menjadi aktivis dalam satu kampus. Kalau semua ingin jadi aktivis satu kampus, hanya siapa yang dibikin? Sama itu, Bapak juga, saya pernah juga nonton di TV show Rossi. Bapak itu lulus 5,5 tahun ya di UNHAS ya Bapak? Lebih ya? Kalau waktu itu untuk
lulus itu 5 tahun, bukan sekarang. Karena itu Sekarang pasti Pak. sebenarnya dulu itu sistemnya beda dengan sistem sekarang. Beda ya. Jadi kalau nama sarjana itu sama dengan S2 sebenarnya pada sekarang. Karena bisa langsung ambil dokter, jadi beda. Kali 6 tahun lebih. Lebih ya. Nah, Jadi adik-adik sekalian, Bapak Yusuf Kalla menempuh nikah 5,5 tahun dan menjadi Wapres RI 2 kali. Dan bayangkan saja apa yang adik-adik bisa mencapai jika bisa lulus lebih cepat dari itu. Pivot FT. Kemudian Bapak, menurut Bapak, apa peran mahasiswa dalam berkontribusi terhadap bangsa dan negara, khususnya dalam situasi pandemi seperti ini? Seperti yang kita tahu sekarang, kita kan sebagai mahasiswa Bapak, kita nggak bisa melakukan hal yang aktif, benar-benar terjun ke masyarakat, membantu dalam masa pandemi. Kita hanya bisa paling ya membantu dari sosmed, baca-baca berita. Tapi menurut Bapak, kami sebagai mahasiswa, kita kan punya ilmu Bapak, punya platform. Apa yang kita bisa melakukan untuk benar-benar membantu pemerintah, membantu masyarakat, tapi secara aktif Bapak, bukan hanya dari medsos, bukan hanya dari koran-koran, tapi benar-benar langkah yang aktif Bapak. ya semua itu pandemi ini adalah musibah yang membahayakan untuk seluruh dunia, bukan hanya kita, bukan hanya di Bandung, bukan seluruh dunia. Dan caranya tentu aja adalah menghindari atau mematikan. Mahasiswa dapat berfungsi untuk mitigasi, hanya mengajar masyarakat, mensulikan. Bisa juga membantu mengumpulkan coba-coba negara. Banyak anak-anak sekolah SD, SMP di daerah terpencil sulit mendapat pelajaran karena tidak ada jalur internet atau kita sekarang berusaha untuk mengadakan wifi untuk 10.000 masjid. Ini semua bisa dikampanyekan oleh mahasiswa untuk membantu bagaimana memajukan itu. Begitu juga upaya-upaya lainnya, mitigasi penjelaskan atau kegiatan-kegiatan, jangan berpangku tangan aja kan. Yang kedua juga jangan lupa mahasiswa juga bisa, kampus juga bisa tertular. Jadi bagaimana juga menjaga hal-hal itu. Jadi masing-masing bisa menjalankan apa kemampuan. Sama ini Bapak Idika, dari pengalaman saya sendiri di ITB kan banyak banget acara Pak, banyak banget acara organisasi secara akademik dan non-akademik. Tapi gara-gara COVID pandemi ini motivasi dan semangatnya itu hilang Bapak. Dan untuk kayak benar berkreasi, jadi kayak kita kebanyakan hanya rebahan di rumah, terus kayak kurang proaktif, kurang kreatif. Nah, menurut Bapak, apa yang kita bisa lakukan untuk membangkitkan semangat dan motivasi itu lagi Bapak, untuk lebih bersemangat lagi, seolah-olah kita masih kuliah aja gitu? Iya, ini COVID ini harus dibutuhkan kebersamaan semuanya. Kebersamaan menghindari dan kebersamaan untuk mematikan virusnya. Bisa menjadi relawan, Anda bisa jadi relawan PMI untuk bersama-sama Palmera untuk ikut serta dalam disinfektan masyarakat untuk lingkungan. Bisa menjadi relawan untuk menyiapkan sesuatu untuk rakyat yang kurang mampu dan sebagainya. Anda bisa bersama-sama membuat masker secara teknologi yang baik untuk dibagikan kepada masyarakat. Banyak hal sebenarnya, daripada tidur di rumah, banyak hal yang bisa dilakukan. Anda bisa mencari data-data apa yang dibutuhkan masyarakat, 1, 2, 3, yang mana kita bisa kerjakan. Itu caranya. Jadi di sini memang perlu kontribusi dari mahasiswa juga ya Pak? Iya dari dong. Pemerintah ya? Iya dong, masa mahasiswa 3 jam. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa Teknik Fisika ITB 2019 agar nanti bakal lebih bersemangat belajar dan termotivasi dan ada urgensi untuk berorganisasi nanti Bapak, walaupun dalam masa COVID ini secara online semua? Pertama, ilmu itu cepat berkembang, ya. Kalau dari cepat sekali berkembang. Dan kalau ilmu IT itu berkembang 2 kali lipat dalam waktu 18 bulan. Kalau ilmu teknologi lainnya berkembang setiap 5 tahun, double-nya berkembangnya. Jadi tentu harus mengikuti perkembangan itu, bukan hanya apa yang diajarkan dan sebagainya.
kedua pengalaman saya dengan teman-teman atau anak-anak ITB itu perlu lebih banyak apabila ada waktu untuk membantu masyarakat di pedalaman supaya terbiasa tinggal di pedalaman. Banyak alumni ITB itu lebih cenderung untuk bekerja di kota-kota, tapi terdoronglah mereka bekerja seperti itu di industri macam-macam. Jadi perlu pelatihan kerja, perlu pemenggaman apabila selesai. Ya, kira itu. Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak Jeko atas kesempatannya memberikan insight-nya, dan tentu bisa jadi motivasi bagi adik-adik Teknik Fisika 2019 agar lebih berkreasi dan produktif selama masa pandemi ini, dan semangat berorganisasinya nanti di HMFT ITB bisa lebih tinggi. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.